Santa Kateri Tekakwitha dalam dialek Mohawk, Aderi Deawita. Terlahir Kateri dibaptis sebagai Catherine dan dikenal sebagai Lily of the Mohawks. Dia adalah santa muda Katolik dan wanita penduduk asli pertama yang dikanonisasi di Amerika Utara, atau penduduk asli kedua di Amerika Utara, yang dikanonisasi, setelah yang pertama diberikan kepada Santo Juan Diego Cuauhtelatto Atzi, yang bertemu Bunda Perawan Maria dari Guadalupe. Kateri lahir di ibu kota negara Mohawk, Ossernenon, sekarang dikenal wilayah dekat Aurisville, modern New York, pada tahun 1656 atau 10 tahun setelah kemartiran Santo Isaac Jogues dan Jean de Lalande. Ayah Kateri, Ken Rongwa, adalah kepala klan penyu yang dipilih oleh ibu klan dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan politik di negara Mohawk. Ibu Kateri diyakini adalah seorang wanita Katolik dari suku Algonquin bernama Kahontek dari kelompok Wescarini di dekat Sungai Ottawa di Kanada saat ini. Dia mungkin telah ditangkap dan kemudian diadopsi ke negara Mohawk pada tahun 1650-an. Ayah Kateri tampaknya berniat menjaga perdamaian antara bangsa Mohawk dan Prancis, serta bertoleransi terhadap penyebaran agama Katolik di bangsa Mohawk. Ibu Kateri adalah orang yang pertama memperkenalkan Yesus, Maria, dan iman Kristen pertama kalinya kepada anak-anaknya ketika tumbuh dalam budaya Mohawk. Tapi Ken Rongwa, ayahnya, tidak menyetujui jika anak-anaknya dibaptis. Ketika Tekakwitha berusia sekitar 4 tahun, terjadilah wabah cacar pada tahun 1660. Mungkin sebagai akibat adanya kontak dengan orang Eropa, wabah tersebut merenggut nyawa adik laki-laki dan kedua orang tuanya. Tekakwitha selamat, tetapi wajahnya meninggalkan bekas luka atau bopeng dan penglihatannya rusak parah. Dia diadopsi oleh saudara perempuan ayahnya atau bibi dan suaminya, seorang kepala klan penyu. Dan masa kecilnya Kateri adalah tipikal wanita muda Mohawk. Dia belajar cara mengolah kulit binatang dan membuat pakaian dari kulit, menenun tikar, keranjang, dan kotak dari serat tumbuhan, dan menanam, merawat, memanen, dan memasak tanaman yang menopang komunitasnya. Salah satu kekuatan budaya Haudenosaunee adalah adanya keluarga besar yang kuat, yang akan tinggal bersama di rumah panjang milik ibu kepala, paman dan bibi Kateri, yang menjadi ayah dan ibu angkatnya. Dan dalam budaya Haudenosaunee, itu berarti mereka memperlakukan Kateri sebagai anak kandung mereka sendiri. Orang tua Haudenosaunee biasanya memberi nama pada anaknya di kemudian hari, biasanya setelah mengamati hal-hal unik tentang mereka. Orang tua angkat Kateri memberi Kateri namanya Tekakwitha. Arti nama tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai, dia berjalan meraba-raba mencari jalannya, atau terjemahan lainnya adalah, dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tekakwitha tumbuh dalam masa pergolakan, ketika Mohawk berinteraksi dengan penjajah Perancis dan Belanda, yang bersaing dalam perdagangan bulu yang menguntungkan. Mencoba membuat terobosan di wilayah Iroquois. Perancis menyerang Mohawk di pusat kota New York pada tahun 1666. Setelah mengusir orang-orang dari rumah mereka, Perancis membakar 3 desa Mohawk. Tekakwitha, pada saat itu berusia sekitar 10 tahun, melarikan diri bersama keluarga barunya. Setelah dikalahkan oleh pasukan Perancis, Mohawk menerima perjanjian damai yang mengharuskan mereka untuk menoleransi misionaris Jesuit di desa mereka. Para Yesuit mendirikan misi di dekat Aurisville, New York. Mereka berbicara tentang agama Katolik dalam istilah yang dapat diidentifikasi oleh Mohawk. Kisah Tekakwitha, seperti yang diceritakan oleh seorang Jesuit, mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis sederhana yang menghindari pertemuan sosial dan selalu menutupi kepalanya karena bekas lukanya. Sesuai kebiasaan, dia dipaksa untuk mempertimbangkan pernikahan pada usia 13 tahun, tapi dia menolak. Suku Mohawk menyeberangi sungai,
Mereka membangun kembali Caughnawaga di tepi utara, sebelah barat kota Fonda, New York saat ini. Pada tahun 1667, ketika Tekakwitha berusia 11 tahun, dia bertemu dengan misionaris Jesuit Jacques Fremin, Jacques Bruyas, dan Jeng Pierron, yang datang ke desa tersebut. Pamannya menentang kontak apapun dengan mereka karena dia tidak ingin dia masuk Kristen. Salah satu putri sulungnya telah menjadi Katolik, namun paman Kateri tidak dapat menjauhkannya dari para misionaris terlalu lama. Pada musim panas 1669, beberapa ratus prajurit Mohikan, yang maju dari timur, melancarkan serangan ke Caughnawaga. Tekakwitha, yang saat itu berusia sekitar 13 tahun, bergabung dengan gadis-gadis lain untuk membantu Pastor Jean Pierron merawat yang terluka, menguburkan orang mati, serta membawa makanan dan air. Pada usia 13 tahun, dia memberitahu bibinya bahwa dia tidak pernah ingin menikah, sebuah pernyataan yang tidak biasa bagi seorang wanita muda Mohawk, tetapi merupakan jalan yang umum bagi wanita Katolik yang ingin menjadi biarawati. Saat Tekakwitha berusia 17 tahun, sekitar tahun 1673, bibinya mencoba menjodohkannya dengan seorang pemuda Mohawk. Tekakwitha melarikan diri dari kabin dan bersembunyi di ladang terdekat dan terus menolak pernikahan. Akhirnya, bibinya menghentikan upaya mereka untuk menikahkannya. Pada musim semi tahun 1674, pada usia 18 tahun, Tekakwitha bertemu Pastor Jesuit Jacques de Lamberville, yang sedang mengunjungi desa. Di hadapan orang lain, mengatakan keinginannya untuk menjadi seorang Kristen. Dia mulai belajar katekismus. Pastor itu merasa senang, dan mulai secara resmi mengajarinya doa dan ritual imannya. Pada Minggu Paskah, tanggal 18 April tahun 1676, Lamberville membaptis Tekakwitha pada usia 19 tahun. Kateri Tekakwitha diganti namanya menjadi Catherine, setelah Santa Catherine dari Siena. Setelah mengalami cemoohan dan tuduhan sihir dari tetangga di desanya selama 6 bulan, Lamberville menyarankan agar dia pergi ke misi Jesuit di Caughnawaga, yang terletak di selatan Montreal di Sungai Saint Lawrence. Catherine bergabung dengan mereka pada tahun 1677. Ketika Kateri tiba, dia disambut oleh komunitas hangat wanita Mohawk berpindah keyakinan seperti dia berkumpul di sana. Tekakwitha dikatakan menaruh duri di alas tidurnya dan berbaring di atasnya sambil berdoa untuk pertobatan dan pengampunan kerabatnya. Menindik tubuh untuk mengambil darah adalah praktik tradisional Mohawk dan negara Iroquois lainnya. Dia tinggal di Caughnawaga selama 2 tahun sisa hidupnya. Kehidupan sehari-hari di pemukiman tersebut merupakan perpaduan antara praktik pribumi dan Eropa. Sahabat ibunya menjadi mentornya di komunitas tersebut, dan kakak sepupunya mengizinkannya tinggal di rumah panjang. Namun perkembangan paling signifikan bagi Kateri adalah pertemuan Maria Therese dan Claude Chauchetier. Maria Therese adalah seorang pemeluk Katolik muda pribumi yang seumuran dengan Kateri, dan keduanya dengan cepat menjadi teman dekat. Mereka mengeksplorasi keyakinan baru mereka bersama-sama, dan mendorong satu sama lain ke tingkat ekstrim baru dalam pengabdian mereka. Claude Chauchetier adalah seorang pendeta Jesuit yang baru saja tiba dari Perancis. Dia sangat antusias dengan misinya untuk mempertobatkan penduduk asli, dan terkesan dengan dedikasi Kateri terhadap keyakinannya. Ia menjadi penasihat spiritual terdekat Kateri. Kateri, Claude, dan Maria Therese mendorong komunitas mereka ke tingkat spiritual yang baru. Claude memberi petunjuk kepada kedua remaja putri tersebut dalam setiap aspek keyakinan mereka, dan Kateri serta Maria Therese memimpin rekan-rekan mereka dalam penerapan setiap praktik baru dengan antusias. Mereka bereksperimen dengan ritual puasa dengan tidak makan atau minum, penyiksaan diri, melukai tubuh untuk menebus dosa, dan asketisme atau penyangkalan diri yang ekstrim. Semuanya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kateri selalu menjadi penganut paling ekstrim dari praktik baru mereka, dan terkadang Claude harus turun tangan untuk menghentikannya sebelum dia melakukan kerusakan permanen pada dirinya sendiri. Ketika para remaja putri mengetahui tentang biarawati, Kateri menyatakan niatnya untuk mendirikan sebuah biara. Claude mengagumi kesediaannya untuk sepenuhnya meninggalkan kehidupan sebelumnya. Hukuman ekstrim yang dijatuhkan Kateri pada dirinya sendiri tidak membantu kesehatannya yang sudah buruk, dan dalam beberapa tahun, tubuh Kateri telah mencapai batas kemampuannya. Catherine Tekakwitha meninggal sekitar pukul 15 pada hari Rabu Suci, tanggal 17 April tahun 1680, pada usia 23 atau 24 tahun, di pelukan temannya Marie Therese. Chow Chetier melaporkan kata-kata terakhirnya adalah, "Yesus, Maria, aku mencintaimu." Setelah kematiannya, orang-orang melihat adanya perubahan fisik. Kolenek menulis, "Wajah ini, yang begitu mencolok dan berkulit gelap, tiba-tiba berubah. Dalam waktu sekitar 1/4 jam setelah kematiannya, menjadi begitu cantik dan putih. Bekas luka cacarnya hilang. Saya terus mengamatinya." Tekakwitha menampakkan diri kepada 3 orang yang dikenalnya. Beberapa minggu setelah kematiannya, yang pertama kepada mentornya Anastasia Tegonhatsiongo. Anastasia mengatakan bahwa, sambil menangisi kematian putri rohaninya, dia mendongak dan melihat Catherine berlutut di kaki kasurnya, memegang salib kayu yang bersinar seperti matahari. Yang kedua, temanya Marie Therese melaporkan bahwa dia terbangun di malam hari karena ketukan di dindingnya, dan sebuah suara menanyakan apakah dia sudah bangun, dan menambahkan, "Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya sedang dalam perjalanan ke surga." Marie Therese keluar tetapi tidak melihat siapapun. Dia mendengar sebuah suara bergumam, "Selamat tinggal. Selamat tinggal, beritahu ayahku bahwa aku akan pergi ke surga." Yang ketiga, Chow Chetier mengatakan dia melihat Catherine di makamnya. Dia mengatakan dia muncul dalam kemegahan. Selama 2 jam dia menatapnya, dan wajahnya terangkat ke surga seolah-olah dalam ekstasi. Chow Chetier membangun kapel di dekat makam Kateri. Pada tahun 1684, ziarah mulai menghormatinya di sana. Para Yesuit mengubah tulang-tulangnya menjadi debu dan membuang abunya di dalam kapel misi yang baru dibangun kembali. Ini melambangkan kehadirannya di bumi, dan jenazahnya terkadang digunakan sebagai peninggalan untuk penyembuhan. Proses kanonisasi Kateri Tekakwitha diprakarsai oleh umat Katolik Amerika Serikat pada Dewan Pleno ketiga Baltimore pada tahun 1885. Disusul oleh umat Katolik Kanada. Sekitar 906 penduduk asli Amerika menandatangani 27 surat di Amerika Serikat dan Kanada yang mendesak kanonisasinya. Dia dibeatifikasi pada tanggal 22 Juni tahun 1980 oleh Paus Yohanes Paulus II. Kateri Tekakwitha dikanonisasi pada tanggal 21 Oktober tahun 2012 oleh Paus Benediktus ke-16. Dia adalah wanita penduduk asli Amerika pertama di Amerika Utara yang dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Demikian kisah hidup seorang santa muda, Catherine Tekakwitha, yang merupakan santa pertama, atau orang suci kedua setelah Santo Juan Diego, yang dikanonisasi Gereja Katolik Roma, yang berasal dari penduduk asli Amerika Utara, yaitu suku Mohawk. Semoga kisah ini menambah kekuatan iman kita sebagai umat Katolik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.